rambutnya itu jadi panjang dan males dipotong karena Gitu. barbershopnya tutup ya kan. Makanya aku tuh beli alatnya ya biar botak karena aku nggak bisa rambut panjang, gerah. Oh, padahal kamu dulu rambutnya panjang. Enggak, aku nggak pernah panjang. Kapan coba kuliah aja aku nggak pernah. Awal-awal, maksudnya nggak panjang banget yang Iya. kayak ayam jago gitu loh Cepak rambutnya. ya kayak ayam jago ya gitulah. Ya gitulah ya, Nggak tapi bisa ya nggak apa-apa. Sekarang udah buka ya, udah bisa cukur, banyak yang cukuran kok. Ya nanti kamu cukur, aku cukur Aku kamu cukur ya. sendiri, aku potong rambut sendiri di rumah. Oh pantas, cantik banget. Kamu cantiknya kok ngegas gitu sih? Enggak, aku tuh semuji kamu banget loh Bude. Makasih. Iya sama-sama. Kita memuji tapi dengan nada menghina. Iya ya. bener. Oke, Ya balik lagi ke ampun. band and pick ya. Iya, jangan gitu, Net. Lihat Rogernya di band, Net. Lancelotnya di band juga. Wow. Assassinnya hilang, Marksman mungkin. Ada pilihannya Cloud mungkin. Tapi yang jago enggak sih. Ramzu yang pakai mungkin Cloud. Kalau ada Doyok udah dipastikan 100% Cloud. Aku yakin banget. Tapi ini nggak ada dulu. Tapi nggak ada Doyok. Jadi Ayam jago aku Iya, benar-benar. Dan ada Granger di Geekfam Granger, oke. ID. Mereka mengamankan satu damage dealer. Adanya Granger di sisi mereka. Tapi ngelihat di sini ketika mereka udah punya hero-hero yang cukup kuat, pick off-nya kuat, untuk perangnya juga kuat dengan adanya Atlas. Pick off ada Joet dan juga Kaja dari Geekfam ID. Tapi yang pick Wow. Arrowwolf. pick please, nice, oke. Leomord mid lane hyper carry. Dipastikan 110.000%. 100. Ya. Supportnya Popol Kupa, side lane-nya Uranus, dan kayaknya mid-nya itu disupport sama si Parsia Popol Kupa. Jadi cowoknya juga damage. Ini menarik banget. Baru kali ini aku lihat. Nggak baru kali ini juga sih. Sebenarnya di rank sering juga hyper carry-nya Leomord. Tapi kalau di turnamen ini kayaknya baru sekarang. Iya, MPL juga udah sempat ada, tapi ya ini dia MPLI turnamen yang baru lagi. Semoga di mid bener kan Watt tuh. Saya senang sekali melihat Leomord di mid. Super Supriyadi. Yoi. Tapi nggak ada yang retri loh. Ini yang bakal jadi bahaya kalau mereka perang-perang. Terus mau Kenapa nggak retri ngamanin aja? Lord atau Turtle atau buff tanpa adanya retri, ini bakal cukup tricky, agak sedikit beresiko. Tapi Iya, lihat dari bener nggak ada. Geekfam semuanya flicker. Iya dan wow ini menarik banget karena mereka juga sadar ada Atlas ya dari tim Geekfam. Jadi lebih milih untuk ngamanin dirinya daripada kena fataling, buyar seperti di game di hari kemarin ya yang harusnya 2 game NV lawan tim Boskur. Tapi gara-gara ada Atlas, ada Kaja, tiba-tiba ke comeback. Ambiar buyar semua, hilang. Padahal udah 2 turret inhibitor tuh udah hancur Bude. NV tuh Boskur udah nyaris menang ke comeback tiba-tiba. Dan Genflix mungkin langsung aja, mereka nggak mau kejadian itu terjadi. Dan inilah dia Indonesia lawan Indonesia. Masuk kemana nih? Lapangan atau apa? Kemana? Ke medan perang. Ke medan perang sekarang. Oke. Medan perang antara Genflix Arrowwolf melawan Geekfam ID. Dan Ipin dengan Kajanya udah bersembunyi di semak-semak. Fredo mendatangi tempatnya. Ada di semak-semak bertemu berduaan. Dan Joker hadir untuk saling mengganggu satu sama lain. Hanya saling nge-trade damage aja. Dan di tengah-tengah rupanya 2 lawan 2. Kedip-kedip. Yes, bener banget. Saling mengedip satu sama lain. Rupanya dari para pemain kedua tim ini. Oke, tampaknya kita ingin melihat kecantikan Bude Clara. Si 0-0, sedangkan Clara 1, Koret 0. Oke. Tiba-tiba dia bikin skor sendiri. Tadi lihat di arah bottom lane Genflix Arrowwolf. Mereka kasih pressure yang sangat hebatnya di area lini bawah. 3 pemain Genflix mencoba untuk mungkin mendapatkan dari turretnya Clara dengan cepat. Monster. Apa? Fredonya pakai emblem tank ternyata. Nah ini juga seperti yang aku bahas kemarin. Enaknya ada Popol Kupa di bawah menit 2, di bawah menit 3 lebih tepatnya. Walaupun ada turret protection tapi masih bisa di-push dengan cepat. Itu gunanya si Kupa. Emang sekuat itu. Buat nge-TB-in juga. Dan sekarang Genflix Arrowwolf mereka berotasi ke area mid lane. Udah cukup puas mengamankan bottom lane. Berarti satu lane di arah bottom lane bisa didominasi oleh Genflix Arrowwolf. Tinggal tersisa 2 lane lagi. Geekfam ID sekarang udah berkutat di area jungle. Dan Genflix Arrowwolf juga udah mulai masuk. Feather Extract dikeluarkan. Hanya untuk mengusir mundur. Wongkoko dalam bahaya, dikejar-kejar terus-menerus sampai dia harus memakai flickernya. Yes, benar banget. Sudah menit 3 sekarang. Turtle juga sudah mulai muncul untuk pertama kalinya. Dan tampaknya Genflix, mereka langsung
langsung berlima, berkumpul dan juga menjaga. Plus ada trap juga yang sudah dipasang oleh Popol Kupanya sama Rave-nya. Dan ini mungkin akan menjadi turtle yang gampang untuk Genflix walaupun tidak ada retribution ya. Iya, ini turtle yang mungkin bisa dibilang gampang banget buat Genflix Aerowolf karena ini berimbas banget dari awalnya mereka ngasih pressure di arah bottom lane, di arah mid lane, jungle lane. Jadi Geek Fam ini Masih hidup, Bos! Ayo flickernya ke atas dan dia langsung Shunpo plus Jet Kundo lagi, Shunpo lagi. Wah, emang Fredo si mainnya gokil ya. Dia dari zaman MPL. Iya loh main cownya. Wah, boleh. Digejok, meliuk dan Digejuk. digojek. Gojek. Digocek. Lihat tuh. Oh, meledak lagi, lihat tuh. Di live kirinya. Mau dapetin buff berwarna merah tapi Clay tidak berhasil mendapatkan Joker. Dan mungkin akan diamankan untuk buff merahnya Death Sonata. Hanya untuk sedikit mencicil saja siapa yang akan mendapatkannya. Dan didapatkan oleh seorang Watt. Wah, ini Genflix sih. What a what? Genflix Aerowolf main sangat cepat banget sekarang. Tier pertama semuanya sudah habis. Mau dipukul mundur semuanya dari Geek Fam ID. Dengan Feather Attack gak ada yang bisa mendekati sama sekali ke area Genflix Aerowolf. Damage yang segitu besar, blue buff dicuri. Geek Fam ID semakin terhimpit. Yes, benar banget. Masih mencoba untuk terkena lagi dan lagi. Langsung ada Jet Kuno juga Dwarf Dragon-nya mengincar ke seorang Ipin dan langsung mendapatkan 1, 2 Fatalis sudah dikeluarkan tapi tidak ada follow up damage. Tidak pakai Joker juga tidak ada flicker dan mungkin akan hilang juga. 3 hero triple kill seorang Awas Supriyadi. Looking for Mania kah? Enggak, ternyata enggak cukup. Tapi Wonggoko yes, one more hit. Clay dihajar lagi tapi masih ada flicker dan masih bisa selamat. Iya, masih bisa selamat tapi begitu cepatnya sekarang sudah 5-0. Perbedaan network 3000. Genflix Aerowolf bermain sangat agresif. Geek Fam ID mencoba untuk mendefense tapi ini begitu sulitnya sekarang. Dan apalagi dari Ayam Jago nggak ngedapetin farming yang cukup nyaman. Dia harus merhatiin posisinya, teman-temannya juga harus terus-terusan nge-backup karena Genflix Aerowolf permainannya yang rotasinya terus-terusan. Sekarang mereka udah berpindah ke arah bottom lane, Ramsu dalam bahaya dan langsung hilang saja. Stun. Oh. Yes, benar banget. Kupa ya, itulah enaknya punya Kupa. Udah ulti, nge-stun, dan juga ada trap juga yang bikin makin lambat. Walaupun cuma 35% kalau nggak salah ya untuk movement speednya berkurang dari musuh. Iya, dan Ramsu juga nggak punya flicker, nggak bisa kabur sama sekali dan diseret. Terbait sih, ini ke baiting. Ini berhasil sih dari Fredo. Emang tujuan dia tuh cuma nge-baiting doang. Sudah tidak ada ulti, tapi sayangnya mereka, dia harus kehilangan flickernya untuk 2 menit ke depan. Iya, tapi itu hanya untuk pengalihan isu karena Genflix Aerowolf mereka melakukan push di area top lane. Tanpa adanya defense. Karena Geek Fam terlalu sibuk untuk ngurusin Fredo di area mid lane. Pengalihan isu yang sangat baik dari Genflix Aerowolf. Udah mulai kesel gitu ya, di-recall-recallin sama cowoknya. Karep-karep wis. Sekarang udah mulai berkutat lagi Joker dalam bahaya, udah bertemu dan dikejar-kejar Feather Airstrike 1 kali lagi. Masih bisa selamat dari Joker. Buff merahnya mungkin akan diambil lagi sama Wat Supriyadi. Fredo tidak ada flicker, tidak bisa untuk menginitiate dengan menggunakan flickernya, jadi dia cuma baiting lagi. Bermain dengan sangat amat santuy tampaknya, membersihkan minion di arah bottom lane. Feather Airstrike langsung digigit sama Kupanya. Kupanya di fataling sama Joker. Berusaha sekuat tenaga biar selamat tapi ternyata gagal. Ditarik, tapi Wattnya yang terkena oleh defense adjustment dan kameranya langsung berganti. Cornet pun bingung mau komentarin apa, tiba-tiba diganti kameranya. Langsung drone mode on karena sekarang Genflix Aerowolf ketika di arah top lane ya, Watt dan juga Rinasmi berhasil di pick off. Teman-teman yang lainnya mencoba untuk melakukan split push ke area inhibitor arah mid lane. Rupanya nggak menghasilkan apapun. Geek Fam ID masih punya napas dan 2 kill akhirnya dikantongi oleh Geek Fam ID. Yes, dan pemilihan itemnya cukup berbeda dari Rave ya. Dia langsung bikin si Halberd-nya. Biasanya kalau kemarin tuh cuma bikin Deadly Blade-nya terus langsung bikin Immortality atau item-item lain. Tapi kalau misalkan dari Rave dia langsung jadiin si Halberd.
untuk kupanya ya. Iya, dan barusan Wongkoko juga dia punya Enchanted Talisman, dia mau nge-spam habis-habisan karena Ini sekarang Fredo sih offset banget. Perfect match. Fredo-nya dalam bahaya. Swipe kanan, langsung Fataling, dilempar lagi, masih ada flicker, harusnya Fredo digocek lagi. tapi Baik bang, Divine Judgment juga. Dua ulti yang sangat krusial dikeluarkan hanya untuk satu hero ke arah Chow-nya doang. Dan lihat perfect match lagi ke arah belakang, mau dikejar lagi, lihat terkena stun tapi masih bisa untuk kabur satu untuk satu. Ipinnya juga harus tumbang. Dan tampaknya Ramzu masih ada ejector, masih ada flicker juga. Pergi ke arah belakang. Feather Aspect tepat di tengah-tengah dan harus memakan semua damage dari Wongkoko. Dia berada di area dalam areanya. Damage yang begitu sakit dan Genflix Arrowwolf mereka gagal untuk melakukan push lagi. Fredo terlalu offside, nggak bisa untuk melakukan hal. Di match yang kedua, yang kondisinya Genflix benar-benar lagi Joker. enak-enaknya. Joker perfect match ke arah belakang, di swipe kiri. Karena tidak perfect tampaknya. Seperti Clara Monster yang selalu swipe kiri kalau misalkan lagi perfect match. Mohon maaf saya nggak main itu. Tapi inilah dia Genflix Arrowwolf, mereka ingin mengamankan Lord yang pertama. GiGFam ID mencoba untuk mengganggu, tak bisa. Feather Aspect di pop up, Ipin udah terlalu low. Ramzu mencari celah untuk melakukan split push di area bottom lane, tapi rupanya tak bisa. Rave begitu sekarat. Satu Coba bar. bertahan, tapi layaknya sekarang. Coba Fredo. Ayam jago dalam bahaya. Fredo-nya masih bisa selamat, survive, dan Wongkoko yang harus tumbang. Lebih tepatnya Fredonya nggak langsung nendang tadi dia. Dia hanya sedikit terpaku melihat seorang ayam jago. Ya mungkin agak sedikit misklik atau ada sedikit gangguan koneksi, aku nggak tahu. Tiba-tiba langsung kayak diem ngestak gitu. Atau dia terpesona, mungkin dia juga ngeliat kayak, oh ini udah nggak bisa Ramzu. Mencoba untuk jalan-jalan, akhirnya dipanis oleh tim Genflix Arrowwolf. Satu bar terakhir dan tampaknya akan diamankan dengan mudah walaupun masih di bawah menit 12. Dan yes, didapatkan oleh Wat Supriyadi. Ya, Lord yang pertama tanpa daya gangguan. Dan Net, kalau kita nyanyi aku takutnya tahu gak sih apa? Apa? Kena copyright. Enggak bakal, suara aku falso lah, tenang aja. Kalau aku loh, mohon maaf. Ih, sombong banget nama bisa nyanyi kamu ya. Sekalinya di videoin nyanyi malu. Ih, malu. Lihat, ini Ipin udah punya fleeting time. Dan kalau dari sisi tim Genflix Arrowwolf yang paling tajir ini ada di Rinasmi. Uranusnya 8.000 network dikantongi. Tebel banget sekarang dia. Oracle dia udah kantongi. Tapi Pasha juga udah sakit banget. Lightning Trankeon sudah dikantongi. GiGFam ID, mereka harus bisa bertahan dan mencari celah untuk menculik. Ini yang diculik juga bingung. Clay-nya juga punya peran penting. Watt-nya juga. Siapa yang harus mereka ambil? Yang harus difokuskan. Sudah ngamenin Dominance Ice, mungkin mau bikin Thunderbelt dari Popol Kupanya. Iya, tapi yang jago udah sakit banget sih sebenarnya. Dipukul mundur, diganti lagi drone view. Di arah tengahnya terkena banyak banget damage dari Feather Air Strike menuju ke arah bottom lane, dan juga di arah atas Rinasmi sendirian nge-push 4 melawan 5 di arah bottom lane, belum dikeluarkan ultimate-nya, masih santai juga Fredo. Feather Air Strike lagi, Ipinnya dipukul mundur, tidak bisa menggunakan flickernya, combo dengan Divine Judgment. Dan mungkin di arah atas mau di-push lagi kah? Belum ada minion yang masuk. Dan kayaknya terkena hit cukup perih rave-nya Popol, tapi dua of Dragon mengarah ke seorang Wongkoko. Flicker ke arah belakang, langsung dikeluarkan kudanya. Dan tampaknya langsung hilang satu orang kajanya bahkan. Dan juga satu orang lagi Atlas, dua hero sumbang dari tim GiGFam ID. GiGFam ID begitu kesulitan sekarang Genflix Arrowwolf, mereka berfokus terhadap base-nya. Nggak mau tahu Fredo dan juga Clay. Wongkoko ingin berusaha sekuat tenaga dan Feather Air Strike dikeluarkan memukul mundur semuanya, dan Genflix Arrowwolf mendapatkan game yang pertama. Base tak bisa diselamatkan. Yes, game yang pertama untuk Genflix, dan bisa dibilang untuk kali ini Genflix bener-bener lagi kuat-kuatnya. Unyil. Siapa Unyil? Clay. Iya juga ya. Clay itu tahun ini umur 10 tahun. Katanya 9. Oh 9. Luar biasa.